Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Tari dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, kita mulai ya. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi bilangan yang terdapat dalam tanda kurung. Setelah itu, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, lalu kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian setara dengan operasi pembagian. Pengerjaannya dilakukan dari kiri. Begitu juga operasi penjumlahan setara dengan operasi pengurangan. Maka pengerjaannya dilakukan dari kiri atau dari depan. Oke, jadi ingat ya Nana, dalam melakukan operasi campuran yang diutamakan terlebih dahulu adalah operasi bilangan yang terdapat dalam tanda kurung. Setelah itu, lakukanlah operasi perkalian dan pembagian. Jika dua-duanya ada, maka di pengerjaannya dilakukan dimulai dari yang paling kiri atau paling depan. Oke, setelah itu kalau sudah tidak ada perkalian dan pembagian, baru dilanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu pun dimulai pengerjaannya yang ada paling kiri atau paling depan, jika ada penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Kita lihat contoh operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini contohnya, misalnya di sini contoh 1, 12 ditambah 36 dikali dengan 2. Oke, di sini ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Sesuai dengan ketentuan atau prosedur mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Maka yang didulukan atau yang dioperasikan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Nah, setelah di perkalian baru dilanjutkan dengan penjumlahan. Oke, baik, kita lihat di sini berarti sama dengan jangan 12 ditambah 36 dulu, tetapi ingat di sini masih ada perkalian, maka kita selesaikan dulu yang perkalian. Jadi 12-nya tetap 12 ditambah, nah ini yang kita operasikan terlebih dahulu, yaitu 36 kali 2 adalah 72. Setelah itu barulah dijumlahkan, berarti hasilnya adalah 84. Oke, kita lihat contoh berikutnya, nomor 2. Ya, kita lihat contoh berikutnya nomor 2. 6 dikali 8 tambah 12 dibagi negatif 4. Nah, di sini ada operasi dua bilangan bulat yang dalam kurung. Maka, tadi sesuai prosedurnya, ingat yang operasi dua bilangan dalam kurung dulu, setelah itu perkalian atau pembagian, baru dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Berhubung di sini ada operasi dua buah bilangan dalam kurung, maka ini dulu yang kita kerjakan. Berarti di sini kita tab dulu 6 dikali, nah ini kita selesaikan. Nah, kenapa penjumlahan dulu? Nah, di sini padahal kan harusnya perkalian dulu baru penjumlahan, tetapi ingat di sini ada operasinya di dalam kurung, sehingga kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu 8 tambah 12 adalah 20 dibagi dengan negatif 4. Oke. Nah, sekarang ada kali sama bagi. Nah, ini kekuatannya sama antara perkalian dan pembagian, tetapi yang mana yang harus dikerjakan duluan? Yaitu yang di paling kiri atau paling depan. Berarti di sini 6 dikali 20 dulu, yaitu 120. Kemudian dibagi dengan negatif 4. Oke, positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif. 120 dibagi 4 adalah negatif 30. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. 25 ditambah 72 bagi 9 kurang 3 kali 10. Nah, dalam operasi ini tidak ada operasi dua buah bilangan yang di dalam kurung. Nah, ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. Mana yang kita kerjakan duluan? Yaitu perkalian atau pembagian. Nah, kebetulan ada dua-duanya. Mana yang dikerjakan terlebih dulu? Yaitu yang paling kiri. Ya, ini ya. Ini harus dikerjakan dulu.
Ya, setelah itu baru kali, baru nanti tambah dan kurang. Oke, kita lihat di sini sama dengan 25 tetap dulu, jangan dijumlahkan karena masih ada operasi pembagian di sini. 72 dibagi 9 adalah 8, kemudian dikurang 3 kali 10 adalah 30. Nah, baru kita kerjakan dari paling kiri karena penjumlahan dan pengurangan. 25 ditambah 8 adalah 33, dikurangi dengan 30, maka sama dengan adalah 3. Oke, seperti ini ya. Bagaimana anak-anak? Guru harap kalian bisa memahaminya di sini konsepnya. Yang penting kalian memahami bahwa urutan dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat dimulai dari operasikan dua buah bilangan yang dalam kurung. Jika tidak ada, maka lanjutkan dengan perkalian dan pembagian. Jika ada dua-duanya perkalian pembagian, kerjakan dari yang paling kiri atau paling depan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya, Nana. Baik. Berikutnya, kita lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita lihat contohnya di sini. Ya. Dalam kompetisi matematika, terdapat 100 soal pilihan ganda. Setiap jawaban benar diberi skor 4, salah diberi skor negatif 2 atau minus 2, dan tidak menjawab diberi skor negatif 1 atau minus 1. Wina menjawab benar 75 soal dan salah 15 soal. Berapakah skor yang diperoleh Wina? Nah, ini salah satu masalah yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita selesaikan. Pertama kita identifikasi dulu soal. Yang pertama, Wina dia menjawab 75 soal yang benar dan 15 soal yang salah. Sementara soalnya ada 100, berarti 75 soal benar, 15 soal salah, berarti masih ada 10 lagi, berarti 10 soal itu dia tidak menjawab. Ya kan? Karena di soal ada disebutkan 75 soalnya benar, 15 soalnya salah. Berarti sudah 90 soal kan? Berarti 10 soalnya berarti dia tidak menjawab. Oke, berarti skor Wina, ingat tadi benar dikalikan dengan 4 karena skor benar 4, ditambah salah dikali nih negatif 2 karena skornya salah adalah negatif 2, ditambah tidak menjawab dikali negatif 1 karena skornya tidak menjawab adalah negatif 1. Berarti 75 kali 4 tambah 15 kali negatif 2 ditambah 10 kali negatif 1. Oke, 75 kali 4 300 ditambah 15 kali negatif 2 negatif 30 ditambah 10 kali negatif 1 negatif 10, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 260. Jadi skor yang diperoleh Wina adalah 260. Oke, bagaimana? Guru harap kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Suhu di suatu kota pada pukul 8 adalah 12 derajat Celcius. Saat hari semakin siang, suhu naik 3 derajat Celcius setiap jam sampai pukul 12. Kemudian, setelah pukul 12, suhu menurun sebesar 1 derajat Celcius setiap 2 jam. Berapakah suhu di kota itu pada pukul 20.00? Nah, sekarang kita lihat di soal. Kita selesaikan ya. Suhu pada pukul 8 tadi adalah 12 derajat Celcius. Nah, saat hari semakin siang, suhunya naik 3 derajat Celcius setiap jam sampai pukul 12. Berarti suhu pada pukul 12, yang pertama pada pukul 8 kan 12, berarti 12 ditambah. Nah, dari pukul 8 sampai 12 adalah 4 jam mengalami kenaikan sebesar 3 derajat, berarti 4 dikali 3. Sehingga 12 ditambah 4 dikali 3, berarti sama dengan 12 tambah 12 adalah 24 derajat Celcius. Ini adalah suhu pada pukul 12. Kemudian setelah pukul 12, suhunya kan menurun 1 derajat setiap 2 jam. Oke. Berapakah suhu di kota itu pada pukul 20.00? Nah, dari pukul 12.00 hingga pukul 20.00 itu terjadi selama 8 jam. Nah, karena setiap 2 jam suhu turun sebesar 1 derajat Celcius, maka selama 8 jam terjadi 4 kali penurunan. Sehingga suhu pada pukul 20.00, 24 derajat Celcius yang tadi suhu pada pukul 12, karena mengalami penurunan berarti dikurangi 4
kali 1 derajat Celcius. Kenapa 4? Karena dari pukul 12 sampai pukul 20 itu kan 8 jam, tetapi setiap 2 jamnya baru turun, berarti terjadi penurunan selama 4 kali. Jadi 24 dikurangi 4 dikali 1. Nah, sama dengan 24 dikurangi 4, maka sama dengan 20 derajat Celcius. Sehingga suhu kota tersebut pada pukul 20.00 adalah 20 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak? Bu Guru harap kalian bisa memahaminya. Oke? Karena sebenarnya matematika itu mudah jika kita benar-benar memahami konsep dari materi tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.